terpaksa menyerahkan kegadisannya kepada Arif. Ya dia dan dipaksa juga, saya tidak mau kan ditarik. Kesedihan masih terlihat jelas di raut muka Yuni. Wajar saja karena gadis lugu ini baru saja mengalami peristiwa yang begitu pahit. Seorang pria durjana telah memperkosanya, bahkan hingga 3 kali. Peristiwa naas itu bermula suatu siang pada tanggal 3 September lalu. Kala itu, rumah Yuni sedang sepi. Orang tua gadis 18 tahun ini pergi ke ladang, sedang sang kakak telah berangkat bekerja. Gadis yang sudah putus sekolah ini pun mengisi waktunya dengan memasak di dapur. Ia tak menduga saat itu kemalangan tengah mengintainya. Arif, teman kakaknya, masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur. Karena sudah kenal baik dengan pemuda itu, Yuni pun tak curiga. Mereka lalu berbincang hangat. Tak dinyana, pria ini mulai merayu Yuni. Lambat laun, Arif pun semakin berani. Ia nekat mengajak Yuni berhubungan layaknya suami istri. Tentu saja Yuni menolak. Namun Arif terus memaksanya. Pemberontakan Yuni seakan tak ada artinya. Akhirnya, di bawah ancaman Arif, Yuni terpaksa menyerahkan kegadisannya kepada Arif. Ya dia dan dipaksa juga, saya tidak mau kan ditarik tangan saya. Dia kuat tangan dia, tidak bisa melepaskan. Pengalaman pertama Arif menggagahi Yuni ternyata membuat lelaki itu ketagihan. Di lain waktu ketika rumah Yuni sedang sepi, Arif kembali mendatangi gadis malang ini. Kali ini, Arif memilih kebun depan rumah Yuni sebagai tempat untuk melaksanakan aksi jahatnya. Setengah memaksa, Arif menyeret Yuni ke kebun. Dibayangi ketakutan, Yuni pun lagi-lagi hanya bisa pasrah, membiarkan Arif melampiaskan hasrat bejatnya. Hari Rabu pagi kan, Ngapain dia? tuh ngajak juga suruh di kebun. Saya nggak mau ditarik sama dia. Saya nggak mau. Masalah pikiran saya kan. Dua kali memperkosa Yuni ternyata belum cukup bagi Arif. Ia selalu mencuri-curi kesempatan untuk menodai gadis belia itu. Suatu hari pria laknat itu kembali datang ketika Yuni hanya sendiri di rumah. Seperti sebelumnya, Arif ingin menyetubuhi Yuni. Sang gadis pun ketakutan di dalam kamar. Untunglah kali ini nasib baik berpihak kepada Yuni. Seorang tamu yang kebetulan datang langsung mempergoki Arif. Ia lalu menyuruh Arif pergi. Kepada Ismail sang tamu, Yuni kemudian menceritakan kebejatan Arif. Selama ini Yuni memang menyimpan rapat kesedihannya seorang diri karena ia takut dengan ancaman Arif. Nggak usah diganggu Juli maksudnya. Juli keluar lah. Tahu-tahu kawannya siapa tuh kawannya Juma lah datang, Ismail kan. Saya minta tolong, Mas tolonglah mas saya, Ripi masih di sini. Tak membuang banyak waktu, Ismail pun segera memanggil kakak Yuni dan langsung melaporkan perbuatan Arif kepada polisi. Tak menunggu lama, Arif pun langsung ditangkap. Polisi lalu mengamankan pria bejat ini ke Polsek Bukit Raya. Meski mulanya Arif berusaha mengelak, lelaki yang telah 3 kali menikah ini akhirnya tak lagi bisa mungkir. Ia mengakui semua perbuatan busuknya. Arif memang telah menyetubuhi Yuni. Pertama dia nggak ngaku. Setelah dibawa kemari baru dia mengakui dan langsung kita periksa.
Namun masalah tak serta-merta berakhir. Meski mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan Yuni, Arif masih mencoba berkelit. Ia bersikeras perbuatan itu dilakukan atas dasar saling suka, karena Yuni memang mencintainya. Maka gadis itu dengan sukarela melayani keinginan Arif. Pria tak tahu diri ini pun berharap Yuni dan keluarganya mau berdamai dan mencabut perkara ini. Entah mengapa, Arif yakin sebentar lagi udara bebas akan dihirupnya. Itulah, kalau memang iya oke dinikahi saya mau kan. Ya, saya kan ngomong sama istri. Kalau istrinya izin, ya udah nikah. Semua saksi dan bukti yang didapat polisi memperkuat dugaan. Arif memang telah memperkosa Yuni. Bukti yang paling kuat adalah hasil visum yang mengatakan ada luka paksa di organ kewanitaan Yuni. Karena punya bukti yang mendukung, polisi tetap akan melanjutkan kasus ini ke pengadilan, meski Arif bertahan dengan pembelaannya. Kalau nggak diperkosa gimana pula? Karena dia memaksa anak itu. Kalau nggak diperkosa kan dia kan, kenapa dia lari? Yang terakhir dia lari, takut dia. Akhirnya Arif pun hanya bisa pasrah. Ia tak lagi bisa berharap banyak. Semua fakta telah memojokkannya. Mau tak mau Arif harus bertanggung jawab atas segala perbuatan biadabnya. Arif pun harus rela menggadaikan sebagian sisa hidupnya untuk mendekam di balik tembok penjara.